Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden Prabowo Subianto tak tanggung-tanggung bakal memecat puluhan hakim hingga pejabat tinggi yang terang-terangan mencoba untuk melindungi para koruptor. Informasi ini teman-teman disampaikan langsung oleh Bapak Menko Polhukam Bapak Budi Gunawan yang menerangkan Presiden Prabowo Subianto murka terkait penanganan korupsi yang masih dinilai tidak maksimal. Informasi ini kita dapat teman-teman dari Tribun News di video yang berjudul Budi Gunawan ungkap Prabowo marah soal penanganan korupsi, minta ditindak tegas tanpa pandang bulu. Dalam press release-nya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan Presiden Prabowo Subianto benar-benar serius terhadap penanganan korupsi di Indonesia. Budi menyebut Presiden Prabowo Subianto pernah marah kepada koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola. Bapak Presiden sudah jelas marah kepada kami, kita yang tergabung dalam Deks Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi, bahwa penanganan tersebut tindak pidana korupsi benar-benar harus tegas tanpa ragu-ragu, ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung Kamis 2 Januari 2025. Hal ini menjawab pertanyaan awak media terkait vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moise. Vonis tersebut memberi kesan seolah-olah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Budi mengatakan Prabowo sudah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan banding terhadap vonis Harvey Moise. Komisi Yudisial juga kini sedang menggali dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim yang mengadili kasus timah tersebut. Teman-teman, di sini Pak Prabowo secara tegas terang benderang tidak terima jika ada orang yang korupsi 300 triliun mencuri harta kekayaan rakyat Indonesia dan hanya divonis 6,5 tahun. Bahkan dalam pernyataan yang cukup menggemparkan, Pak Prabowo di sini meminta ini hukuman bagi koruptor dibikin 50 tahun, dan respon para pejabat kita sungguh beragam. Ada yang mendukung, ada yang merespon positif, tapi ternyata banyak juga yang menolak. Mentah-mentah terkait hukuman bagi para koruptor 50 tahun ini. Banyak yang menolak mentah-mentah jika koruptor dihukum 50 tahun. Nah teman-teman, biar tambah lengkap, mending kita simak dulu ini pernyataan dari Menko Polhukam Bapak Budi Gunawan yang menerangkan kemarahan Presiden Prabowo Subianto kepada para DPR, para hakim, ini para pejabat-pejabat kita yang masih saja melindungi koruptor, yang masih saja menolak jika koruptor dihukum berat. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Moise yang diputus 6 tahun 6 bulan, padahal jaksa menuntut 12 tahun begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no viral no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan
uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini kami dari Des Majelis Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Menko Polhukam Bapak Budi Gunawan yang menerangkan kemarahan Presiden Prabowo Subianto melihat para hakim, melihat para pejabat hingga anggota DPR yang bahu-membahu melindungi para koruptor. Vonis 6,5 tahun Harvey Moisbi ini benar-benar tidak adil dikarenakan uang yang dicuri sampai 300 triliun. Kita bisa bayangkan teman-teman seberapa banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia, oleh rakyat Indonesia akibat berbagai tindakan korupsi. Dan vonis ringan ini tentu sangat menyakiti hati Presiden Prabowo Subianto yang ingin melihat rakyat Indonesia bebas dari kemiskinan, bebas dari penderitaan akibat korupsi. Kita tentu berharap para penegak hukum bisa menjalankan semua instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait hukuman berat bagi para koruptor. Jangan sampai berlindung dari hukum-hukum yang memang dibuat oleh era-era kolonial untuk melindungi para koruptor, para pencuri uang rakyat. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih juga untuk seluruh jajaran kementerian yang selalu mendukung program-program Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari semua makar-makar yang berniat untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.